jarak. Nah, pakai masker ke mana maskerna? Urang mah aya tuh ieu. Nah, 3 nanti dikirim ya. Dikirim. Kita teh selalu Indonesia Raya yang paling bagus dapat hadiah. 1, 2, 3. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Eta mah rap mah mulai Indonesia tanah air. Oh, iya, Mak. Tanah tumpah. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ayo salah teh pakai ujug-ujug. Caranya Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan. Kerakyatan yang adil dan beradab. Kerakyatan. Kerakyatan Kerakyatan yang dipimpin dipimpin oleh hikmat kemanusiaan, kebijaksanaan Indonesia dalam permusyawaratan. permusyawaratan. Terus 5. cantamat. 4. Balikan deui. Ah, Kerakyatan yang dipimpin kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat oleh hikmat kebijaksanaan dalam dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Persatuan Indonesia. Maknya kayaknya 5. Keadilan Yang adil dan keadilan sosial keadilan sosial bagi bagi seluruh rakyat Indonesia. kunaon teu apal Dari tara sekolah. cara sekolah terus di imah naon wae apa aja di rumah Bekerja dina HP udah HP tugas apa aja tugasnya coba banyak, Kak. apa aja Banyak. banyak teh apa menulis apa Tulis bahasa Sunda. mau sekolah enggak Mau lalu kenapa nggak sekolah kan liburan, Pak. diluburin karena ada apa ada COVID terus kalau COVID-nya nggak pergi Nggak tahu, Pak. nggak tahu gurunya ada yang di rumah nggak ada lalu tugas disampaikan lalu kalau gurunya nggak ke rumah belajarnya gimana Dina HP. per 5 ya Pancasila ke 5 1 2 3 4 5 berarti satu enes 2000 terus dari HP apa aja terus kalau udah tugas dari HP apa lagi Kalau udah ya main, Pak. main game Enggak. enggak bagus main gini nggak boleh main game tapi kangen mau nggak sekolah kangen ke sekolah Mau. guru kelas berapa Kelas namanya siapa namanya rumahnya di mana rumahnya nggak tahu ibu gurunya pernah ke sini nggak tapi mau kan sekolah oke ses Pak Haji, bisa diceritakan kenapa tadi memanggil anak-anak dan menanyakan sesuatu? Kenapa itu, Pak Haji? ya karena saya melihat di setiap penjuru Tasik ya saya sering jalan-jalan mereka berkerumun hanya main game aja mereka berkerumun tidak sekolah Maka ketika itu muncullah hasrat saya untuk menanyakan materi pelajaran kepada mereka ternyata keprihatinan itu terbukti banyak anak yang sampai nggak hafal Pancasila karena terlalu lama tidak sekolah Apa tadi yang ditanyakan pada anak-anak, Pak Haji? Pancasila saja Mereka tahu nggak dengan Pancasila? ternyata dari 5 itu hanya satu yang agak berani yang satu yang agak lancar itu pun salah di
poin ketiga dan keempatnya. Itu hanya di lingkungan sini saja atau di luar Pak Haji pernah menemukan orang-orang dewasa yang tidak tahu Pancasila atau Undang-Undang Dasar? Banyak. Saya setiap ada stopan dan turun saya siapkan hadiah 10.000, 20.000 bagi yang hafal lagu Indonesia Raya untuk menggugah rasa cinta dia. Ternyata mengkhawatirkan juga. Mereka tidak tahu sama sekali Pak Haji. Nah, Indonesia Raya ternyata di kalangan anak lepotan ini sangat mengkhawatirkan. Pak Haji sering melakukan hal itu kepada anak-anak ataupun warga sekitar? Ya sering. Setiap saya keluar, saya lihat kerumunan anak, saya turun. Kenapa nggak pakai masker? Kenapa nggak sekolah? Ada nggak gurunya yang memperhatikan mereka ke rumahnya dan sebagainya? Solusinya Pak Haji bagaimana untuk? Ya solusinya harus tanggung jawab bersama, terutama kepala dinas pendidikan ya, serta UPT harus berani membuka ruang belajar untuk anak di masa pandemi ini dengan protokol kesehatan. Tinggal diperketat protokol kesehatannya, lalu lakukan. Karena kalau begitu lama anak ini gak masuk sekolah, wah luar biasa dampaknya. Sekarang aja kejahatan anak meningkat, perbuatan anak di luar nalar itu lebih meningkat di masa pandemi ini. Karena apa? Karena pengaruh anak lebih banyak, lebih akrab dengan konten-konten yang di luar pendidikan ketimbang anak melaksanakan tugas yang ditugaskan lewat konten tersebut. Ini kan berbahaya kalau dibiarkan ya akan semakin semerawut. Ketika pembelajaran jarak jauh dimulai, di mana masa pandemi melanda negeri kita, banyak sekali konsep-konsep pendidikan yang dicoba ditawarkan. Namun semua itu ternyata mengalami kebuntuan dan kejenuhan ketika durasinya semakin diperpanjang. Guru-guru banyak yang kesulitan bagaimana menguatkan karakter anak agar tetap menjadi profil Pancasila unggulan. Semua itu sungguh tidak mudah. Berbagai konsep yang ditawarkan ternyata hanya mampu bertahan dalam jangka waktu yang sebentar saja. Saya sendiri sebagai guru sekolah dasar mencoba untuk membuat sebuah terobosan. Bagaimana terobosan tersebut? Kita bersama-sama dengan kepala sekolah dan warga sekolah yang lain meramu sebuah konsep pembelajaran yang lebih ikonik, di mana kecakapan hidup menjadi poin utama, di mana kurikulum masa pandemi dijadikan sebagai acuan, namun kita memiliki kurikulum tersendiri, di mana satu anak adalah satu kurikulum. Terkait dengan profil pelajar Pancasila, untuk asesmen nasional sekarang ini, dengan survei karakternya, dengan survei lingkungannya, ternyata miris. Banyak sekali anak-anak masih di tingkat sekolah dasar yang tidak hafal bagaimana sila-sila Pancasila itu. Itu terjadi. Siapa yang salah dalam hal ini? Siapa yang patut disalahkan? Dan bagaimana sikap kita selanjutnya? Karena pendidikan sejatinya melibatkan masyarakat, keluarga, guru itu sendiri, dan sekolah sebagai tangan siswa. Kerakyatan, kerakyatan yang dipimpin